Beliau adalah Al-Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Tholib. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Gelar beliau yang terkenal adalah As-Shodiq. Beliau juga dijuluki Abu Abdillah, dan ada juga yang menjulukinya Abu Ismail. Ibu beliau adalah Farwah bintu Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan ibu dari Farwah adalah Asma bintu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, beliau, Al-Imam Ja'far As-Shodiq, pernah berkata, "Aku telah dilahirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebanyak 2 kali." Beliau lahir di kota Madinah, pada hari Senin, kira-kira 13 hari sebelum akhir Rabiul Awal pada tahun 80 Hijriah, ada juga yang mengatakan 83 Hijriah. Dan beliau meninggal dunia di kota Madinah pada malam Senin, 15 Rajab tahun 148 Hijriah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi di Quba Abbas, bersanding di kubur ayahnya, kakeknya, dan pamannya Al-Imam Hasan bin Ali. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Beliau meninggalkan 5 orang putra, yaitu Muhammad, Ismail, Abdullah, Musa, dan Ali Al-Uraidi, yang merupakan leluhur Bani Alawi. Imam Al-Haddad menyebut Imam Ja'far As-Shodiq dalam qasidahnya sebagai guru imam-imam besar, karena banyak kalangan imam-imam besar yang menimba ilmu dari beliau. Di antaranya, Yahya bin Sa'id, Ibnu Juraid, Imam Malik, Sofyan Sauro, Sofyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Syu'bah, dan Ayub. Dan dikarenakan banyaknya ilmu, hikmah-hikmah, sifat-sifat terpuji, nasihat yang baik yang dinukilkan dari beliau, juga banyaknya orang-orang yang berdatangan dari segala penjuru untuk menimba ilmu dari beliau. Ketenaran beliau tersebar di seluruh penjuru, hingga Umar bin Mikdam menyatakan, "Bila aku melihat Ja'far bin Muhammad, aku langsung mengetahui bahwa beliau termasuk keturunan para nabi." Asyarif Ahmad bin Muhammad Sholih Al-Baradikhi mengatakan bahwa nasab para Sayyid atau Syarif di Hadramaut berpangkal pada nasab Imam Ja'far As-Shodiq melalui Muhammad bin Ali Uraidi. Ia diberi gelar As-Siddiq karena kebenarannya dalam kata-katanya. Ia juga diberi nama Amudusi Saraf, tiang kemuliaan. Umar bin Abi Mukdam mengatakan, "Ketika saya melihat Ja'far bin Muhammad, yang saya lihat adalah garis silsilah dan rahasia Nabi Muhammad menyatu dalam dirinya." Beliau menerima dari Nabi 2 garis warisan suci, rahasia Nabi melalui Sayyidina Ali dan rahasia Nabi melalui Sayyidina Abu Bakar. Dalam dirinya bertemu 2 garis silsilah dan karena itu beliau mendapat julukan pewaris makam kenabian, makam an-nubuwah, dan pewaris makam kebenaran, makam as-siddiqiyah. Dalam dirinya terpancar cahaya pengetahuan akan kebenaran dan hakikat. Cahaya kemilau itu terus bersinar dan pengetahuan akan kebenaran dan hakikat terus tersebar luas melalui dirinya sepanjang hayatnya. Fuqaha dan para ilmuwan yang hidup pada masa Imam Ja'far As-Shodiq, serta mereka yang hidup sesudah itu memujinya dengan penuh keagungan dan keluasan ilmu pengetahuan. Mereka antara lain, Imam Abu Hanifah, pemimpin dan imam mazhab Hanafiyah. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih alim dari Ja'far bin Muhammad." Dalam kesempatan lain ia juga berkata, "Jika tidak ada 2 tahun, belajar kepada Ja'far bin Muhammad, niscaya Nu'man akan celaka." Nama asli Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit. Imam Malik, pemimpin dan imam mazhab Malikiyah. Ia pernah berkata, "Beberapa waktu aku selalu pulang pergi ke rumah Ja'far bin Muhammad. Aku melihatnya selalu mengerjakan salah satu dari 3 hal berikut ini, mengerjakan sholat, berpuasa atau membaca Al-Quran. Dan aku tidak pernah melihatnya ia menukil hadis tanpa wudhu." Ibnu Hajar Al-Haytsami berkata, karena ilmunya sering dinukil oleh para ilmuwan, akhirnya ia menjadi buah bibir masyarakat dan namanya dikenal di seluruh penjuru negeri. Para pakar fikih dan hadis, seperti Yahya bin Sa'id, Ibnu Juraij, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Syu'bah dan Ayub As-Sijistani banyak menukil hadis darinya.
Abu Bahar al-Jahis berkata, ilmu pengetahuan Ja'far bin Muhammad telah menguasai seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri adalah muridnya, dan hal ini cukup untuk membuktikan keagungannya. Ibnu Halakan, seorang sejarawan terkenal menulis, dia adalah salah seorang imam 12 mazhab Imamiyah dan termasuk salah seorang pembesar keluarga Rasulullah yang karena kejujurannya ia dijuluki dengan As-Siddiq. Keutamaan dan keagungannya sudah dikenal halayak ramai sehingga tidak perlu untuk dijelaskan. Abu Musa Jabir bin Hayyan at-Turtusi adalah muridnya. Ia menulis sebuah buku sebanyak 1000 halaman yang berisi ajaran-ajaran Ja'far as-Shadiq dan memuat 500 pembahasan. Berikut adalah nasihat-nasihat Al-Imam Ja'far as-Shadiq. Tiada bekal yang lebih baik daripada takwa, dan tiada perkara yang lebih baik dari menahan ucapan, tiada musuh yang lebih berbahaya dari kebodohan, dan tiada penyakit yang lebih parah dari kebohongan. Jika kamu mendengar suatu kalimat yang menyerang, ofensif dari seorang muslim, cobalah untuk mencari makna baik dari ucapannya itu. Jika kamu tidak menemukan makna baik dari ucapannya, katakanlah pada dirimu sendiri, saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan di antara muslim. Jika engkau berbuat dosa, maka memohon ampunlah, karena sesungguhnya dosa-dosa itu telah dibebankan di leher-leher manusia sebelum ia diciptakan. Sedangkan yang membuat mereka celaka adalah terus-menerus melakukannya. Barang siapa yang merasa lambat datangnya rezeki, maka hendaknya memperbanyak istighfar. Barang siapa yang dibuat kagum oleh sesuatu dan menginginkannya demikian terus, maka perbanyaklah ucapan Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah telah memerintahkan kepada dunia, berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepadaku, dan buatlah payah orang yang berkhidmat kepadamu. Jika engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai dari perbuatan saudaramu, maka carilah satu, atau bahkan sampai 70 alasan, untuk membenarkan perbuatan saudaramu itu. Jika engkau masih belum mendapatkannya, maka katakanlah, bisa jadi ia memiliki alasan yang tidak aku ketahui. 4 perkara yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang mulia. La berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati ayahnya, melayani tamunya, menaiki sendiri hewan tunggangannya dan melayani orang yang belajar darinya. Kebaikan tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan 3 perkara. Memandangnya sedikit, menutupinya dan menyegerakannya, karena bila kamu memandangnya sedikit ia akan semakin besar, bila kamu menutupinya kamu akan menyempurnakannya, dan bila kamu menyegerakannya, maka kamu akan diberi ucapan selamat. Di antara wasiat beliau kepada putranya Sayyidina Musa, wahai anakku, barang siapa yang menerima apa yang Allah berikan padanya pasti ia akan puas. Barang siapa yang melirik apa yang dimiliki oleh orang lain niscaya ia dalam keadaan miskin. Barang siapa yang tidak rela terhadap apa yang Allah bagikan untuknya berarti ia curiga kepada Allah akan ketentuannya. Barang siapa yang meremehkan kekurangan dirinya niscaya ia akan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dan barang siapa yang menganggap kecil kesalahan orang lain niscaya ia akan menganggap besar kesalahan sendiri. Wahai anakku, barang siapa yang membuka tabir orang lain, maka tampaklah aib anak-anaknya sendiri. Barang siapa yang menghunus pedang kejahatan niscaya ia terbunuh oleh pedang itu sendiri. Barang siapa yang menggali lubang untuk orang lain niscaya ia jatuh sendiri ke dalamnya. Barang siapa yang masuk ke tempat orang-orang bodoh niscaya ia terhina. Barang siapa yang berkumpul dengan para ulama niscaya ia terhormat, dan barang siapa yang memasuki tempat kejahatan niscaya ia tercurigai. Wahai anakku, janganlah kamu menghina orang lain niscaya mereka akan menghinamu dan janganlah kamu campur tangan pada perkara yang bukan urusanmu niscaya kamu akan terhina. Wahai anakku, sampaikanlah kebenaran, yang menguntungkanmu ataupun yang merugikanmu. Wahai anakku, jadilah orang yang menyuruh pada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, menyambung tali hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu, memulai pembicaraan dengan orang yang mendiamkanmu,
memberi orang yang meminta darimu, dan jauhilah perbuatan adu domba karena perbuatan itu menanamkan permusuhan di hati orang banyak juga jangan sekali-kali kamu mencari aib orang lain. Wahai anakku, bila kamu berkunjung, maka kunjungilah orang-orang yang baik dan jangan kamu kunjungi orang-orang yang jahat.